Selamat datang di Lini Podcast, ngobrol lebih dekat tentang gaya hidup sehat. Halo Sobat Sehat, kembali lagi bareng saya, Suci Augina. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Sobat Sehat semua. Episode yang lalu kita sudah membahas bahwa ada suatu jenis lemak yang unik dan bermanfaat. Nah, kali ini kita akan lanjutkan dengan bagaimana cara meningkatkan lemak coklat ini. Adakah makanan dan kegiatan khusus untuk meningkatkan lemak coklat ini? Saat ini telah hadir bersama kita narasumber yang sudah tidak asing lagi, yaitu Profesor Dr. Hardin CMS, Guru Besar Ilmu Gizi FEMA IPB University, Ketua Umum Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Gizi Indonesia, dan juga Ketua Umum Perhimpunan Pakar Gizi dan Pangan Pergizi Pangan Indonesia. Selamat datang Prof. Hardin, apa kabar Prof? Terima kasih, kabar baik. Kak Suci gimana? Alhamdulillah baik juga Prof. Alhamdulillah. Nah Prof, episode kemarin kan kita sudah membahas nih Prof, terkait pendahuluannya nih Prof, apa itu brown fat ya Prof, atau lemak coklat dan juga manfaat-manfaatnya. Nah episode kali ini kita akan membahas mengenai makanan dan kegiatannya nih Prof, untuk meningkatkan lemak coklat itu sendiri. Mulai dari makanannya dulu sepertinya Prof ya. Jadi lebih apakah ada nih Prof makanan yang dapat meningkatkan lemak coklat ini Prof? Ada, dari berbagai penelitian sebagian besar itu sudah pada clinical trial, review, tapi ada juga yang masih pada animal, tikus percobaan yang masih perlu ditindaklanjuti pada clinical trial ya. Yang sudah sampai pada clinical trial itu misalnya fatty fish dikatakannya ya, lemak ikan, dan kita tahu lemak ikan ini kan ada keunikan omega 3 ya. Jadi banyak asam lemak omega 3 turut meningkatkan lemak coklat. Nah, jadi mudahnya tentunya kita suka makan ikan ya, tapi makan ikannya jangan digoreng, apalagi digoreng berkali-kali. Nanti hilang ya Prof, justru ininya manfaat. Ya artinya omega 3 ini bagian dari unsaturated ya. Jadi kalau dia digoreng suhu tinggi jadi jenuh dia nanti ya. Jadi ya bagusnya ini di steam ya. Dikukus ya Prof. Ya ada kalau di Sunda ini apa itu namanya pepes ya. Iya, pakai daun pisang ya Prof. Iya. Kemudian yang kedua, bahan-bahan makanan yang mengandung MCTs medium chain triglyceride ya. Umumnya itu di santan kelapa. Kalau minyak kelapa yang bagus itu ya virgin coconut oil ya. Yang sekarang juga cenderung orang diminum di sendok ya. Sendok kecil satu hari. Jadi bukan melalui penggorengan gitu ya. Nah, jadi kalau di Indonesia ya santan lah, makanya orang kadang-kadang bilang santan kolesterol, nggak ada di santan itu kolesterol ya. Ada lemak iya, tapi makanya ada MCT, tapi makanya jangan kalau udah menggulai itu dipanasin berkali-kali gitu kan, panasin suhu tinggi, udah kering dikeringin lagi. Jadi sebenarnya ada manfaat MCT meningkatkan lemak coklat tadi ya. Kemudian dari sisi komponen lain di dalam makanan yang pernah dengar namanya katechin ya di dalam teh, terutama teh hijau ya. Iya. Nah itu juga termasuk. Jadi kenapa ada bukti-bukti sebelumnya minum teh hijau 2 gelas satu hari selama 3 bulan 4 bulan tuh bisa menurunkan berat badan. Padahal kan itu air ya. Tapi air ditambah dengan katechin tadi, katechin ternyata meningkatkan lemak coklat. Jadi terjadi termogenesis ya, penghasilan pembakaran kalori. Iya. Jadi kelihatannya sederhana ya, tapi
dia punya manfaat tadi sebagai meningkatkan brown fat sehingga mitokondria jadi banyak gitu. Kemudian juga kapsein ya. Kapsein ini banyak dalam kapsikum, dalam cabai-cabean, cabai beneran maksudnya. Cabai beneran. Cabai beneran. Cabai. Jadi kapsein ini juga sama dengan katechin tadi, meningkatkan lemak coklat ya, yang mana mitokondrianya banyak tadi. Jadi teman-teman yang suka pedas, tapi hati-hati juga ya, mendapat sesuatu yang baik tapi nanti menyertai yang nggak baik ya. Ya kalau kebanyakan cabai kan bisa mencret, bisa diare ya, tapi ya diukur masing-masing lah. Tapi yang jelas ada bukti ya meningkatkan lemak coklat tadi. Kemudian bawang juga, bawang putih juga meningkatkan lemak coklat, kunyit. Ya, jadi sebenarnya makanan Indonesia itu yang saya sebutkan tadi itu ada di makanan, apalagi masakan Padang. Betul. Ada kuning-kuningnya tuh pasti dari kunyit kan. Itu meningkatkan lemak coklat. Jahe itu conflicting ya, ada yang mengungkap iya, ada yang tidak, tapi the more likely iya, karena ketika penelitian jahe juga terhadap obesitas, terhadap sindrom metabolik, dia juga bagus. Teman, jalurnya nih ada yang jalur langsung, ada yang tidak langsung. Ya, kunyit, jahe. Kemudian juga resveratrol yang Bapak pernah bicarakan di episode sebelumnya, itu banyak di biji anggur. Kan seringkali orang kalau makan anggur pilih ini berbiji apa enggak, kalau berbiji enggak mau ya, karena dianggap kuno gitu ya. Padahal di dalam biji anggur tadi ada sesuatu yang bermanfaat, resveratrol namanya. Kadang-kadang orang makan buah juga sekarang maunya yang tidak berbiji, semangka maunya nggak berbiji, anggur nggak berbiji, padahal di dalamnya terus udah ketemu biji dibuang lagi ya. Iya benar. Itu kalau dikunyah ya, resveratrolnya punya komponen antioksidan dan meningkatkan tadi lemak tubuh. Green tea sudah, kopi, kafein ya, dan sekarang di Indonesia luar biasa ya bisnis kopi. Iya betul. Luar biasa. Di mana-mana pojok-pojok perumahan perkotaan begitu mudah menemukan tempat orang jual kopi. Nah, tapi hati-hati, jangan yang manis, sama juga teh hijau tadi ya. Kalau teh hijaunya manis, padahal tadi yang gula tidak meningkatkan lemak coklat, bahkan meningkatkan lemak putih ya. Iya betul. Ya, jadi kopinya ya kopi hitam. Apa maksudnya kopi hitam, nggak ada gulanya. Teh hijaunya juga teh hijau tanpa gula. Itu bagian dari upaya. Kemudian yogurt juga ya, yogurt, susu fermentasi susu itu juga meningkatkan lemak coklat. Kemudian juga di kita nggak ada tumbuh tapi ada diperjualbelikan olive oil ya, minyak zaitun. Minyak zaitun juga meningkatkan lemak coklat. Kemudian juga yang jenis protein yang ada di susu, whey protein ya. Jadi minum susu juga whey proteinnya meningkatkan lemak coklat. Jadi ada banyak sebenarnya, apalagi di Indonesia yang kaya bumbu, terutama Indonesia Barat ya. Ketika kita perjalanan ke Indonesia Timur, ke Papua, lebih banyak sebenarnya minimal bumbu di sana ya. Dibakar, kadang-kadang nggak pakai garam saja gitu. Ya, hanya garam ataupun dengan jeruk nipis. Tapi ada kalau di Makassar tuh bawang selalu disediain, kupas sendiri. Jadi berarti bawang itu bagian udah ikannya, meningkat lemak coklat, ditambah lagi bawangnya gitu ya. Tapi kalau di Indonesia Barat, wah itu hampir semuanya tadi ada ya. Iya bro. Ya bawangnya, kunyitnya, jahenya. Terus setelah itu diakhiri sama kopi, sama teh. Tapi jangan yang bergula gitu ya Prof. Jadi banyak sekali ya sumber-sumber makanan untuk meningkatkan lemak coklat tadi ya Prof. Bahkan di sekeliling kita juga ada gitu ya Prof. Nah kalau untuk kegiatannya sendiri nih Prof, apakah ada nih Prof aktivitas atau kegiatan tertentu untuk meningkatkan lemak coklat ini Prof? Ya ada,
salah satunya adalah keberadaan kita di suhu dingin. Jadi suhu dingin ini suhu berapa? Dalam penelitian itu kalau kita berada di ruangan 18 sampai 20 derajat seperti sekarang kayaknya nih ya, AC sekarang nih 18-19 derajat 2 jam, tapi buka baju karena dia supaya kalau ditutup jadi suhu di dalam kita kan jadi nggak respon seperti suhu yang di luar ruangan ini. Tanpa baju berpakaian minimal itu dalam 2 jam itu mulai terjadi peningkatan pelan-pelan, dan kalau itu dilakukan berkali-kali jadi ada manfaatnya nih buat sahabat sehat yang punya AC di rumah ya. Kalau tidur ya berarti nggak pakai selimut gitu kan ya, kalau ingin meningkatkan lemak coklat. Tapi kalau udah ber-AC pakai selimut atau tidur di kawasan pegunungan dingin terus tiba di sana berlapis-lapis ya nggak ada manfaatnya juga ya. Jadi ada hikmahnya kalau sekali-sekali kita itu lama berwisata ria di daerah dingin. Tapi tadi jangan selalu ditutup gitu ya. Itu meningkatkan, merangsang lemak coklat tadi. Berarti yang pertama itu yang kedua bisa dengan olahraga. Dan olahraganya ini yang tidak menyebabkan kita stres secara fisik. Jadi satu olahraga beban, yang satu lagi yang tidak membuat stres fisik tadi justru menjadi kita minimal stres, yoga, meditasi, kemudian intensitas training atau olahraganya hanya ringan dan sedang seperti berjalan, jalan kaki ya, kemudian apalagi bersepeda pelan, itu turut meningkatkan, tapi akan efektif dia kalau olahraga tadi di tempat yang dingin. Jadi sekali-sekali kalau di Bogor tuh ke puncak atau ke daerah mana nih, termasuk rumah Mas Agung juga dingin ya. Iya. Betul. Ya jadi olahraga di tempat yang dingin, tidak harus di ruang AC ya. Kan kita bisa cari tempat dingin sambil berwisata. Tapi sekarang lagi pandemi nggak boleh. PPKM. Saya juga pernah lihat nih Prof, pernah baca juga olahraga saat pagi hari gitu Prof. Iya, pagi dingin ya. Pagi dingin, apalagi Prof. Habis subuh lebih dingin lagi ya dibanding jam 6, betul. Iya, jadi itu juga bisa meningkatkan. Tapi lagi-lagi jangan pakai pakaian tebal gitu. Karena dia harus sensitif terhadap daerah. Jadi kan cikal bakalnya kan di sini, bibit-bibitnya tadi. Di belakang sih. Ya, bibitnya tadi ya dia harus terbuka. Kalau ditutup jadi nggak tujuan kita untuk meningkatkan lemak coklat tadi ya nggak tercapai. Kemudian yang ketiga ternyata puasa ya. Jadi prinsipnya sebenarnya ketika ketosis, apa itu ketosis? Lemak dipecah. Itu meningkatkan, namanya ada suatu hormon fibroblast growth factor 21. Jadi seringkali itu FGF21. Itu meningkatkan. Jadi ketika ketosis terjadi itu meningkat, maka peningkatan hormon fibroblast growth factor 21 ini itu meningkatkan terjadi transformasi lemak putih menjadi lemak coklat. Jadi lemak coklat ini sendiri bisa terjadi dari lemak putih, di mana mitokondrianya jadi banyak gitu ya. Nah, artinya berarti puasa yang benar yang bisa terjadi ketosis, bukan puasa sahurnya banyak, berbuka makannya banyak, mungkin ya nggak terjadi ketosis ya. Kalau durasinya sendiri nih Prof, kalau dianjurkannya itu berapa lama Prof untuk terjadinya ketosis ini Prof? Ya harus terjadi defisit energi kan ya, di mana defisit energi ini telah terjadi pengurasan penggunaan dari cadangan gula kita, glikogen namanya, itu dulu kan digunakan. Nah, itu biasanya kan kalau orang puasa gaya muslim itu kan katakan jam 4 mulai subuh ya. Sebelum subuh, sebelum jam 4 biasanya sahur istilahnya. Nah, kalau tujuannya untuk ini, saya sarankan hanya cukup minum air putih aja sahurnya. Artinya sebenarnya kita tuh puasa mulai dari tidur jam 9-10, itu berarti sudah puasa sambil tidur, jam 9 sampai jam 4, itu berarti sudah 7 jam. Kemudian untuk melaksanakan sunnah, minum air putih atau satu buah kecil, itu kan juga di dalam
sejarahnya Rasulullah juga pernah ya, hanya dengan 1 kurma, 3 kurma sahur kan. Jadi itu makanan kecil aja, minum air putih, sehingga dia bisa berlanjut teruskan sampai waktu berbuka. Berarti itu kan ada 7 ditambah 12 jam, kalau maghribnya jam 6, berapa itu? 7 tambah 12, 19 jam. Nah, itu pasti terjadi ketosis setelah masa zuhur. Setelah masa zuhur akan terjadi. Karena apa? Karena 4-6 jam pertama itu masih digunakan glukosa darah dan glikogen tadi. Setelah itu baru dia terjadi perubahan mencari cadangan lemak putih yang dicari ya. Situlah terjadi ketosis. Nah, ketosis ini terjadi tidak hanya sekitar awal, apalagi kalau tadi mulai jam 1, jam 2 ya, berarti ada 4 jam menjelang buka. Dan saat itu kita merasa lapar awalnya kan. Iya. Tapi begitu lapar sejam, jam 1, jam 2 udah tuh nggak lapar lagi. Bener. Karena udah keisi oleh glukosa dari keton gitu kan. Nah, disitulah fibroblast growth factor 21 tadi meningkat, dan di situ terjadi mulai merangsang pertambahan lemak coklat tadi. Jadi makanya kalau tergantung puasa, kalau hanya untuk ibadah aja silakan saja ya. Mau makan sahur 1 piring, mau pakai mie goreng, nasi goreng, mau pakai rendang ya. Tapi kalau tujuannya untuk tadi meningkatkan ini ya supaya ketosisnya tadi signifikan gitu ya. Apa ya, betul-betul dalam waktu 4-5 jam itu terjadi menjelang berbuka. Dan berbukanya juga santai aja. Jangan langsung buru-buru habis makan lagi nasi. 1 piring karena langsung ketutup itu ketosis tadi kan. Jadi minum dulu ya, kalau memang sunahnya buah, oke, buah sedikit aja, minum lagi air putih, habis isya baru makan. Wah, itu dahsyat sekali tuh. Makanya dalam dunia fasting sign ilmu puasa, terlepas dari masalah agama, makanya ada puasa 24 jam kan. Bahkan zaman dulu juga ada ya, waktu kita diskusi puasa dulu ya, umat Nabi Musa, umat Nabi Isa juga ada puasa 30 hari ya, hanya dengan minum. Jadi itu ya Prof, bisa melalui ketosis itu sendiri ya Prof, dari cara berpuasa. Lebih mudahnya lagi kalau mau diatur sendiri, terakhir makan itu jam 9 gitu ya Prof. Lalu nanti dilanjutkan lagi sahur dengan hanya minum dan makan kurma saja sedikit gitu ya. Iya, nggak harus kurma sih. Maksudnya buah yang lain. Sebagai sunnah aja karena kita melakukannya secara Islam gitu ya. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Dan ketika berbuka juga nggak boleh langsung makan yang besar gitu ya. Harus minum dulu dan juga misalnya makan cemilan yang lain dulu gitu. Nah, selain itu Prof, apakah ada kegiatan lainnya Prof yang dapat meningkatkan? Tadi olahraga udah sampai belum? Tadi dimulai tadi dengan suhu dingin, olahraga, kemudian puasa. Satu lagi mandi air dingin ya. Jadi ketika orang mandi air dingin sampai dia gemeteran, nah itu ternyata kalau lebih dari 10 menit dan itu beberapa kali, 3 kali 5 menit, mandi air dingin berhenti gemeteran, mandi lagi gemeteran lagi, itu ternyata merangsang pertumbuhan lemak coklat. Jadi Tuhan sungguh luar biasa ya memberikan cara kepada manusia. Kita sekarang seringkali kalau dingin nggak jadi mandi ya, padahal itu sebentar lagi kita mau dapat manfaat tuh. Mau dapat manfaat terus kita batalin karena nggak punya ilmu kan. Ternyata mandi air dingin juga bisa ya Prof. Tapi bukan hanya sekali ya. Bukan hanya sekali ya Prof. Berarti bisa dilakukan saat malam juga atau gimana Prof? Kalau mandi? Bisa tuh, pertama tentunya tergantung kondisi kesehatan ya. Jangan sampai kita ngejar lemak coklat padahal kita lagi sakit-sakitan gitu ya. Jadi nggak semua orang juga bisa mandi malam. Tapi mandi malam yang dingin maupun mandi pagi yang dingin, mandi 3-5 menit dengan air dingin, kemudian kita menggigil, tunggu sebentar, apakah 1 menit, kemudian mandi lagi, gemetar lagi, itu memicu lemak coklat, termogenesis. Nah Prof, saya juga
pernah baca nih Prof, katanya juga tidur dengan mematikan lampu juga Prof Oh dapat iya, meningkatkan betul. lemak coklat. Itu bagaimana Prof? Pertama tidur yang cukup dan nyenyak ya. Mm-mm. Cukup waktu belum tentu nyenyak kan ya. Mm-mm. Yang sekitar 8 jam buat orang dewasa itu betul terbukti ikut tadi sudah Bapak utarakan ya. Tidur sama less stress ya. Orang kalau tidur pasti dia nggak stres ya. Iya, nggak mikir apa-apa. Nggak mikir apa-apa kan ya. Nah makanya tadi dikaitkan dengan olahraga yang yoga ya atau meditasi yang juga itu less stress. Kalau muslim ya sholat malam ya atau ibadah gitu ya, itu jadi less stress juga kan. Nah tidur yang cukup dan nyenyak, kemudian aktivitas-aktivitas yang tadi less stress yang sifatnya meditasi itu juga meningkatkan lemak coklat. Ya, jadi banyak sih kayak Prof caranya untuk meningkatkan lemak coklat itu sendiri. Nah Prof, Ya tentu efektivitasnya berbeda-beda ya. iya tiap orang. Ya dari sekian banyak penelitian kelihatannya yang tadi berada di ruang dingin, puasa atau fasting, sama olahraga ringan dan bisa juga beban di suasana dingin. Dingin itu 18-19 derajat itu. Nah, Prof, berkaitan dengan olahraga tadi nih, Prof. Apakah ada anjurannya, Prof, terkait intensitas dan juga durasi dan juga jenisnya nih, Prof, Ya, untuk meningkatkan? Oke. Jadi seringkali disebut itu fit ya, frekuensi ya sebagai suatu kebiasaan ya. Tentunya ini seringkali dianjurkan 3-5 kali 1 minggu. Tapi kalau dia sudah biasa, ini efeknya untuk ke lemak coklat nggak ini lagi, nggak mempan kalau biasa ya. Jadi justru lemak coklat ini meningkat kalau ada suatu kejutan, kejutan suhu ya, perubahan suhu, kejutan tadi kenyang lapar gitu ya. Kemudian kejutan olahraga tadi intensitasnya nggak olahraga ringan kemudian jadi sedang gitu, tapi bukan jadi tinggi. Jadi ada perubahan-perubahan itu. Jadi jangan monoton hidup ini. Nah itu kunci juga kan. Jadi monoton, jangan monoton, jangan makan lu nggak pernah puasa, jangan anget terus nggak pernah dingin. Nah kalau tadi intensitinya ringan sedang, ringan sedang. Kadang beban, kadang aerobik gitu. Jadi harus bermacam-macam dan kalau bisa sih ada tingkatannya, Prof ya. Kalau misalnya monoton terus justru malah nggak ya seperti puasa tadi, jangan juga sepanjang tahun puasa gitu kan. Jadi nggak berefek lagi dia. Dan ini lagi-lagi tentu bagi orang yang membutuhkan. Buat orang yang kurang gizi jangan puasa ya. Ya, ini buat orang yang ingin meningkatkan lemak tubuh dan ingin meningkatkan lemak coklat, mengurangi lemak putih dan lebih sehat. Bukan untuk orang kekurangan gizi. Orang masa pertumbuhan, orang kurang gizi, ya mungkin itu perlu introspeksi diri. Puasa itu bisa jadi membahayakan buat dia. Anak-anak masa pertumbuhan suruh puasa, ya nggak baik. Ibu hamil lagi pertumbuhan, janin di dalamnya, suruh puasa, nggak baik. Orang kelaparan berbulan-bulan kurang gizi, kurus kerempeng suruh fasting, enggak. Jadi mana yang dipilih? Terus orang lagi kurang gizi, kurus kerempeng suruh dingin-dingin, ngapain? Dia nggak ada masalah kan untuk mengurangi lemak dia. Ya, jadi itu penting. Ya tergantung kondisi tubuhnya juga ya Prof untuk meningkatkan lemak coklat ini karena banyak ya makanan dan kegiatan juga yang meningkatkan lemak coklat. Bahkan makanan itu sendiri ada di lingkungan sekitar kita ya, mudah dibeli juga, mudah digunakan juga, dan juga kegiatannya juga mudah sebenarnya. Dan bumbu-bumbu biasanya murah ya. Iya bumbu-bumbu. Cabai naik turun ya Prof. Ya kunyit relatif murah ya. Iya. Nah, terakhir nih Prof, apakah ada pesan kepada Sobat Sehat kali ini yang menonton episode kali ini terkait topik ini Prof, topik hari ini? Ya, saya hari ini diajak Kak Suci nih diskusi tentang makanan kegiatan meningkatkan lemak coklat. Bukan lemak di dalam coklat ya, tapi lemak coklat brown fat atau brown adipose tissue yang memang di dalam tubuh kita ini ada 3 jenis lemak putih
yang memang warnanya putih, lemak coklat, warnanya coklat, kemudian ada intermediasi di antara itu. Nah, lemak coklat ini bisa kita tingkatkan dengan berbagai makanan tertentu, kemudian juga berbagai aktivitas tertentu. Makanan tertentunya mulai dari omega 3, asam lemak omega 3 dengan cara makan ikan salah satunya, ikan berlemak. Kemudian kalau kita ingin juga dari komponen lemak ada minyak kelapa, terutama minyak virgin coconut oil ya, yang dibuat tanpa dengan penggunaan panas, virgin coconut oil. Bisa juga kalau kita sanggup membeli ada minyak zaitun. Kemudian bisa juga berbagai jenis bumbu, kunyit, kemudian ada bawang, kemudian ada jahe, ada berbagai jenis bahan minuman, teh hijau, ada kopi ya, kemudian juga ada yogurt, kemudian ada ya kalau di kita ada anggur, sanggup beli anggur, dalamnya ada bijinya yang kayak resveratrol, itu juga bisa dimakan. Tapi prinsipnya apa yang ada di sekitar kita yang dekat dan murah, saya kira itu lebih penting ya dibanding yang harus mahal. Begitu juga aktivitas kegiatan ya. Kita melakukan aktivitas di ruang dingin tanpa minimal pakaian atau duduk aja juga di ruang dingin 2 jam. Ruang dingin 18 menit juga bisa meningkatkan lemak coklat. Olahraga di daerah dingin, bersepeda, jalan kaki, aerobik, selagi tidak meningkatkan stres fisik, tidak high intensity, itu bisa meningkatkan lemak coklat. Termasuk puasa, ya. Puasa itu meningkatkan fibroblast growth factor 21, yang itu juga meningkatkan lemak coklat. Tapi tata caranya puasanya juga yang benar ya, bukan asal puasa. Dan harus tahu kondisi tubuhnya sendiri ya, Prof. Nah, baik, terima kasih banyak Prof Hardin atas sharing infonya dan juga diskusinya kali ini. Itulah tadi diskusi bareng Prof Hardin. Banyak banget manfaat dan ilmu yang bisa saya dan Sobat Sehat dapatkan terkait topik makanan dan kegiatan meningkatkan lemak coklat. Sobat Sehat semuanya, jangan lupa untuk tetap ikutin Lini Podcast dan berbagai video informasi menarik lainnya terkait gaya hidup sehat di YouTube Lini Sehat. Jangan lupa share, like, dan juga subscribe serta nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari Lini Sehat. Tetap jaga kesehatan dimanapun Sobat Sehat berada. Stay safe and healthy. Sampai jumpa.